warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beserta Dewan Guru dan terhormat juga guru-guru yang ada di wilayah Gugus Kertajati. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan hidupnya kepada kita semua untuk hadir pada acara destinasi budaya positif yang saya laksanakan pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 guru penggerak. Sebelum memulai kegiatan, kami persilakan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah atau dua patah kata, memberikan dukungan kepada saya khususnya dalam acara kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul hadir di dalam acara budaya positif dalam rangka penyelesaian modul di dalam aksi nyata untuk guru penggerak. Alhamdulillah pada kesempatan ini bapak-bapak walaupun sebagian sudah hadir, kemudian ibu-ibunya semuanya kompak. Ini salah satu dukungan, salah satu support yang memang perlu diapresiasi. Karena apa? Salah satu guru penggerak sebagai calon dari SD Manggasari yaitu Ibu Yutarsi mendapat suatu respon dukungan positif dari rekan-rekan baik yang ada di lingkungan SD Manggasari maupun di tingkat KKG Kertajati. Untuk itu tidak terlepas mengucapkan banyak terima kasih juga kepada guru-guru yang telah hadir dalam mengikuti kegiatan hari ini. Juga sangat satu kebanggaan bagi saya sebagai kepala sekolah memiliki guru yang pada saat ini sedang meniti beberapa tahapan penyelesaian modul dari mulai materi sampai dengan aksi nyata. Pada akhirnya hari ini juga tahapan-tahapan tersebut berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, bahkan banyak hal-hal yang baru, banyak hal-hal karya yang telah ditampilkan baik secara luring maupun daring. Dalam hal ini mungkin saya juga sebagai kepala sekolah di tingkat di SD Negeri Manggasari tiada lain hanya bisa memberikan suatu semangat, suatu support, suatu dukungan baik moral maupun material kalaupun memang seadanya sederhana, tapi dengan hal demikian semoga dukungan-dukungan ini menjadi suatu motivasi atau langkah penyemangat bagi Ibu Yutarsi yang sekarang sedang menjalankan programnya untuk pencapaian ke tingkat guru penggerak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas motivasi, dukungan baik moral maupun material yang diberikan khususnya kepada saya, dan mudah-mudahan apa yang saya dapatkan saya bisa mengimplementasikannya di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa saya menyebarkan budaya positif. Ilmu yang saya dapat harus disebarkan minimal ke 10 orang guru yang ada di sekolah maupun di wilayah Gugus. Seharusnya saya juga mengundang Bapak Kepala Sekolah yang kedua guru, tetapi karena berbagai hal pertimbangan, jadi insya Allah meskipun hanya beberapa orang guru yang hadir, insya Allah mudah-mudahan kedepannya setelah melihat dan mengkaji materi yang akan saya sampaikan nanti bisa menerapkannya di sekolah Bapak Ibu. Yang pertama, sebelum kita mulai saya akan berikan dulu pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Siapa yang akan memberikan tanggapan? Bapak KS mungkin, silakan. Untuk poin 1 di dalam menjawab atau memberikan tanggapan hukuman dapat mendisiplinkan anak itu sangat setuju, sangat setuju.
Tapi dalam hal ini kita melihat berbagai macam sisi, berbagai macam aturan yang harus dipertimbangkan. Karena ini memang suatu kewajiban bagi seorang pendidik atau pengajar untuk mendisiplinkan, itu adalah langkah awal supaya anak itu bisa belajar dengan optimal. Mungkin itu, tapi ada rambu-rambunya. Terima kasih. Itu menurut Bapak KS katanya setuju untuk mendisiplinkan anak, tapi sesuai dengan rambu-rambu. Mungkin dari ibu gurunya, silakan siapa yang akan memberikan tanggapan karena mic-nya pendek bisa ke sini. Ibu Dewi, Ibu Sarah, atau Ibu Lina mungkin? Ibu Lina? Ibu Lina, mangga setuju atau tidak cukup ya, nama masing-masing nomor 1. Berdiri, Hah? Menurut saya, kalau misalkan hukuman dapat mendisiplinkan anak, kurang setuju. Berbeda dengan PKS mungkin, kalau hukuman itu konotasinya beda ya, artiannya beda hukuman, jadi saya lebih setuju. Terima kasih Bu Sarah. Nanti akan pahami bagaimana tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang akan memberikan tanggapan apakah setuju atau tidak? Ibu Ali mungkin boleh ke sini, mangga Ibu. Untuk pemberian hukuman dengan hal positif serta membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju sekali ya dengan pemberian hukuman. Kenapa? Ya, anak diberikan hukuman itu harus positif ya, membersihkan halaman sekolah supaya sekolah menjadi bersih, terus dapat apalagi seperti membaca. Nah, di situ kan sekarang lagi digalakkan dengan adanya literasi ya, literasi untuk anak-anak di semua sekolah gitu. Dan membersihkan halaman itu kan kebiasaan ya, kebiasaan di sekolah Margasari memang digalakkan untuk membersihkan halaman sekolah. Tidak ada hukuman juga, tetap anak-anak harus membiasakan diri sebelum masuk sekolah membersihkan halaman sekolah ataupun di kelas juga. Nah itu untuk mempupukan anak, menguatkan anak supaya anak lebih disiplin dan luar biasa. Terima kasih Ibu Ani. Yang kedua mungkin saya ingin dan setiap soal 2 orang memberikan tanggapannya. Silakan mungkin siapa, Ibu Lina atau Ibu Lina? Ibu Lina Serta Jadi, mangga. Setuju atau tidak saja? Iya, mangga. Ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk poin yang kedua, pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul, saya sangat setuju dengan hal yang seperti ini karena bisa meningkatkan anak untuk lebih giat membaca. Contohnya seperti kelas bawah, ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau misalkan diberikan hukuman membaca, pasti akan lebih giat lagi. Kalau misalkan dia membuat kesalahan, pasti dia akan melakukan hal tersebut. Dengan membaca, sering membaca, pasti akan membuat anak lebih lancar lagi membacanya. Untuk kebersihan juga sama, menjadikan membersihkan halaman lebih bersih, lebih tertata lagi, dan mendidik anak untuk menjadi lebih disiplin dalam kebersihan. Terima kasih untuk Ibu Ani dan Ibu Lina. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Ibu atau Bapak setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju karena di sini
memberikan penghargaan itu akan meningkatkan anak untuk belajar mandiri, kemudian bisa berkreatif, kreasi mereka karena adanya penghargaan. Nah, dari sini saya sangat setuju sekali dengan adanya penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih. Satu orang lagi, silakan Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan poin 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena dengan memberikan penghargaan, kadang anak lebih semakin semangat untuk belajar. Ya. Terima kasih kepada Ibu Yayat dan juga Ibu Lina yang telah memberikan tanggapan pemahaman setuju atau tidak. Nanti kita akan lihat apakah pernyataan dan tanggapan dari Bapak Ibu itu benar atau tidak menurut pembelajaran masa kini di kurikulum Merdeka. Yang akan dibahas pada kali ini adalah topik budaya positif, perubahan paradigma, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol guru dan restitusi segitiga restitusi. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini menurut Ki Hajar Dewantara yang digali lagi kembali sekarang dengan kurikulum Merdeka. Sementara kita memahami dulu kurikulum yang lalu, pemahaman kita adalah anak itu ibarat kertas kosong yang akan kita bentuk sesuai kehendak kita. Mau dijadikan apa, dijadikan seperti apa, dituntut bagaimana, itu seolah-olah kita menganggap anak itu ibarat kertas kosong, dituliskan bagaimana sesuai kehendak kita. Ternyata itu perubahan paradigma baru, itu ternyata salah karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Sudah ada garis-garis dasarnya. Guru hanya dapat membantu menebalkan lakunya, membantu menebalkan karakter-karakter mereka yang sudah ada. Itu perubahan paradigma, perubahan pemikiran yang asalnya kita beranggapan bahwa membentuk anak itu sesuai dengan kehendak kita, ternyata itu salah. Ya. Kemudian apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif menurut pemikiran kita? Budaya positif itu apa sih? Budaya positif, kalau positif dalam artian kita tuh melakukan sesuatu hal yang baik. Bisa dijelaskan, mungkin ada dari 2 atau 3 orang tanggapan yang akan memberikan pengertian menurut pemahaman kita aja budaya positif itu apa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif menurut saya itu perwujudan dari nilai-nilai baik yang perlu dilakukan atau dilaksanakan di lingkungan secara pribadi maupun untuk lingkungan masyarakat. Terima kasih. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Kalau menurut saya hampir sama dengan Ibu Lina, karena dengan adanya budaya positif, anak akan bisa membedakan mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang baik dan tidak baik. Mungkin dengan adanya pemahaman pada anak apa itu tentang budaya positif,
harus disampaikan mungkin oleh guru masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Oh enggak, mau ada tambahan dari Bu Ani? Dengan adanya budaya positif itu lebih condong mungkin anak-anak itu menjadi luar biasa. Kenapa? Nah di situ kan ada budaya positif mengenai keterampilan juga kan masuk kan ya. Terus membuat apalah gitu ya dengan adanya bimbingan dari guru-gurunya. Terus yang kedua budaya positif membudayakan anak, membiasakan anak untuk di hal-hal kebersihan. Nah di situ kan ada yang diambil sampahnya, contohnya bekas minuman ya, bekas minuman itu kan bisa ditampung, bisa dikumpulkan, sedikit demi sedikit setiap hari dikumpulkan menjadi banyak. Nah itu bisa menghasilkan. Dari mana menghasilkannya? Yaitu dibuat di kerajinan, gitu ya. Iya, kan dibuat kerajinan. Tidak dibuat kerajinan juga bisa dijual ya. Ada penghasilan di situ. Ada hal-hal yang lebih meningkatkan dan lebih positif, lebih luar biasa. Terima kasih Ibu Ani atas tanggapan dan juga alasan-alasannya tentang budaya positif. Kita lihat pengertian dari budaya positif itu sendiri menurut modul dari budaya positif, yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, penuh hormat dan memiliki tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar yang Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia di sini bukan hanya memperlakukan manusia dengan baik, tetapi juga memperlakukan alam, baik itu lingkungan, hewan, dan juga tumbuhan. Perubahan paradigma baru untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman, nyaman, dan juga menyenangkan, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu semua bahwa mendisiplinkan harus dengan arahan-arahan dari guru. Kemudian makna disiplin itu sendiri adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Nah, ternyata yang tadi pemahaman Bapak Ibu bahwa mendisiplinkan itu dengan apa, dengan hukuman, dengan apalagi penghargaan dan sebagainya, ternyata penerapan disiplin itu bukan seperti itu menurut modul ini, tetapi kemampuan memerintah diri sendiri, itu yang dimaksud dengan disiplin. Mengontrol dan menguasai memilih tindakan itu sesuatu dari dalam diri sendiri, baru bisa disebutkan dengan disiplin yang positif. Nilai-nilai yang kita hargai, penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah orang lain. Padahal sejatinya di sekolah kita biasanya mereka melakukan itu dengan suruhan guru. Berarti mereka bukan dimotivasi dari diri sendiri, bukan belum menerapkan disiplinnya. Ya, mereka hanya takut ditegur oleh guru, takut dihukum, ingin mendapatkan penghargaan. Berarti motivasinya hanya berada dari faktor luar, bukan dari diri sendiri. Kemudian nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Kemudian disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan juga hadiah. Ternyata itu yang diharapkan. Dan manfaat disiplin positif dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak, dapat mendukung kemandirian anak,
dan rasa tanggung jawab atas dirinya, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Kemudian sebagai pendidik juga tujuan kita yaitu menciptakan murid yang merdeka. Salah utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri sendiri. Jadi kalau selama ini kita beranggapan bahwa hukuman adalah untuk mendisiplinkan anak, kemudian juga pemberian hadiah untuk mendisiplinkan anak, mari kita ubah sekarang bahwa kita membentuk anak-anak didik kita menunjukkan disiplin itu supaya dalam diri sendiri. Berarti kita sudah berhasil mendisiplinkan anak. Kalau masih memberikan hukuman, memberikan penghargaan, berarti kita belum mendisiplinkan anak. Seperti itu. Tadi ada katanya ketika disiplin anak-anak akan jadi merdeka. Sekarang menurut pemahaman ibu, apa kata merdeka? Saya ingin dari Bapak KS dulu. Merdeka itu apa sih Pak? Kembali kepada kata merdeka, ini mungkin tidak terlepas, tidak lebih, tidak kurang. Merdeka itu adalah suatu kebebasan. Mungkin dalam hal ini juga, menurut pendapat saya, ya, dalam hal ini adalah suatu kebebasan diberikan kepada siswa untuk mencari informasi, untuk belajar hal-hal yang positif, baik pembelajaran yang terkandung di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Dalam hal ini mungkin fungsi anak itu sangat luas. Jadi kebebasan di sini bukan kebebasan dalam hal berperilaku, kebebasan dalam bergerak ke sana, tetapi kebebasan dalam mencari ilmu atau menyerap informasi yang sifatnya demi kepentingan pengetahuan dan hal yang positif. Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih. Ada lagi mangga dari siapa? Kalau menurut saya merdeka untuk siswa, mungkin anak itu merdeka untuk mengembangkan diri apa yang ada dalam diri mereka, kemauan atau keinginan, ya berpikir untuk mandiri atau sebagainya lah, yang Bebas. yang bebas untuk Tanpa ada suruhan. atau seperti tadi tanpa ada hadiah. Begitu merdeka, jadi apa yang ada dalam diri anak itu bebas ya, tapi kita sebagai guru hanya untuk mengarahkan. Satu orang lagi mangga merdeka, mau siapa? Ibu Ina mungkin? Kalau menurut saya, kata merdeka, jadi kita bebas untuk memilih minat atau bakat yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa mengembangkannya secara optimal. Terima kasih Ibu Ina, Pak Kais dan juga Ibu Yaya. Ya, kadang-kadang kita berpikir kurikulum merdeka, anggaplah baru sedang awal lencat dan merdeka. Nah, jadi itu kan pemahamannya. Salah kita lihat menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ada motivasi dari diri sendiri, motivasi intrinsik yang akan memerintah diri sendiri, yaitu disebut dengan merdeka. Bukan dijajah orang lain, bukan diperintah orang lain, seperti itu. Selanjutnya masih kaitan dengan disiplin positif tadi dan nilai kebajikan. Saya ingin ini sebagai juga ice breaking. Bapak Ibu melakukan kegiatan cobalah buka. Jika Anda adalah A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian membayangkan bahwa di dalam tangan kita itu ada sesuatu yang berharga, entah itu berlian, emas, kunci rahasia atau apapun, dan teman di sekitar Anda membuka dengan segala cara kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang supaya kepalan tangan si A itu bisa terbuka. Kita mulai dari sekarang. Silakan yang dekat saja. Siapa yang akan menjadi A yang mengepalkan tangan, dan siapa yang akan menjadi B yang akan membuka tangannya? Bu ini tangga perempuannya tuh. Iya, perempuan.
Mau bagaimana? Mau dihardik, mau dileketek, mau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah selesai. Apakah A membuka tangannya atau tidak? Tidak. Kenapa alasannya tidak? Karena mempertahankan. Begini ya, untuk tadi ya, emang agak seru juga ya. Saya sendiri tadi, kenapa tidak membukakan kepalan tangan saya? Karena saya mempertahankan diri supaya tidak dibuka sama Bu ini. Gitu. Ibu Lina mangga? Tidak membuka kepalan tangan karena menurut saya ini sesuatu yang penting, perlu untuk dijaga. Terus bagaimanapun caranya harus dijaga sekuat tenaga agar tidak terbuka. Ibu sana mangga? Kamu. Aku terbuka ya. Kenapa saya tidak membuka kepala saya? Mungkin sesuatu yang berharga yang saya genggam itu tidak mudah tidak mudah orang bisa buka. Seperti kan kehidupan saya, maksudnya orang lain tidak mudah mencampuri atau misalkan memerintah atau misalkan dan hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Ya, Anda mempunyai alasan untuk membuka atau tidak. Sebetulnya siapa sih yang mengontrol diri kita itu? Ya, sesungguhnya yang memegang kendali atau mengontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita itu adalah diri kita sendiri. Entah itu dikelitik, entah itu dihardik, entah itu dikasih uang. Yang memutuskan untuk membuka atau tidak itu diri kita sendiri. Ini berhubungan dengan teori kontrol guru. Ilusinya, kita beranggapan bahwa guru dapat mengontrol murid. Padahal tadi ternyata tidak ya, kita harus mengontrol diri sendiri. Kemudian, bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Kita merasa bahwa diri kita sudah dewasa, tahu segalanya dan bisa memaksakan kehendak kepada anak kita sendiri. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan orang, akan berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Sekarang nilai-nilai kebijakan. Sebetulnya ada 6 nilai kebajikan organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, kemudian Ibu Primary, kemudian juga 9 pilar karakter, kemudian juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang selanjutnya essential virtues, kemudian juga proyek nilai-nilai kebajikan. Tetapi yang sekarang kita pelajari, yang sekarang digaung-gaungkan adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang ada 6 dimensi. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
Sekarang pilih salah satu nilai kebajikan yang menurut Bapak Ibu paling menarik. Jangan jauh-jauh yang 6 organisasi, yang satu aja dari 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian pikirkan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu pilih tersebut dapat disampaikan dan dapat menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Kemudian pikirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan tersebut dapat dipahami, diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai gambaran, saya sudah menerapkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila di kelas 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di kelas 6 menerapkan kegiatan sholat duha, kemudian juga bacaan surat pendek, akhlak mulianya, budaya bersih, kemudian bernalar kritis. Saya mengutamakan pembelajaran berbasis digital sekarang. Nah, saya ingin Bapak atau Ibu memilih satu nilai saja yang Bapak Ibu paling anggap menarik yang akan diterapkan di kelas atau di sekolah, dan contohnya kegiatan apa yang akan diterapkan supaya menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dibagi-bagi ke sini mangga untuk menyampaikan salah satu nilai kebajikan yang diterapkan di Cibalandongan yang menjadi kebiasaan sehari-hari dari yang 6 dimensi itu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik ya atau budaya positif yang sudah juga saya terapkan di sekolah saya. Untuk budaya positif yang saya akan sampaikan di SD Negeri Cibalandongan, saya sudah berjalan selama saya di sana. Pada hari Sabtu, setiap minggu, pada hari Sabtu membudayakan budaya positifnya peduli bersih. Awalnya satu kelas, alhamdulillah saat ini sudah menjadi program sekolah. Kemudian untuk di kelas sendiri budaya positifnya yaitu sholat duha sebelum pembelajaran pada saat 7:30 ya. Kemudian yang belum melaksanakan pada saat jam 7, mereka melakukannya sebelum istirahat. Selanjutnya yaitu 5S ya, atau senyum, salam dulu, baru sapa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ibu Heri dari Cibalandongan sudah, berarti yang bukan baru belajar, sudah melaksanakan dimensi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan sholat duha. Kemudian juga akhlak mulia dengan menerapkan budaya bersih yang dilakukan pada setiap hari Sabtu, dan juga membudayakan 5S. Sekarang mangga dari sekolah yang lain dulu, dari perwakilan Kertajati dan Kertajaya, apa satu nilai yang akan Ibu terapkan kalau misalkan belum? Kalau sudah, silahkan nilai apa yang sudah dijalankan dan akan diterapkan yang tadinya satu sekolah, kemudian nanti menyeluruh secara universal di satu sekolah menjadi budaya sekolah. Mangga dari Kertajati. Kalau di Kertajati, saya kan memegang kelas 4 Ya. tapi tidak secara global 1 sampai 6 ya, hanya di kelas 4. Budaya positif yang diterapkan baru yang berakhlak mulia yang itu ya. Jadi setelah doa sebelum melakukan kegiatan, kami satu kelas baru satu kelas ya yang saya bimbing membacakan Asmaul Husna terlebih dahulu sebelum tapi sesudah membaca doa ini ya, membaca doa sebelum belajar, kemudian dilanjut ke Asmaul Husna. Kemudian gotong royong yang diterapkan di kelas 4 itu, kita harus sebagaimana bisa sebelum kita melakukan pembelajaran kelas harus tetap terlihat bersih supaya
ketika kita belajar mengajar itu di kelas terasa nyaman. Seperti itu. Itu berarti nilai gotong royong yang dilakukannya bukan dari Ibu Bika, semua bersama-sama ya. Mungkin dari Teta Gaya, nilai apa yang sudah diterapkan atau mau direncanakan Anda? Nilai pelajar Pancasila yang mungkin yang diharapkan, yang sudah diterapkan. Yang diharapkan itu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti sholat duha dilakukan untuk di SD Kertajaya. Mungkin karena keterbatasan kondisi keadaan air yang sangat memadai ya. Tapi untuk yang membaca Asmaul Husna, surat-surat pendek, alhamdulillah itu sudah dilakukan. Kemudian untuk kemandiriannya juga alhamdulillah di SD Kertajaya sudah dilakukan. Dari mulai anak mengkondisikan perasaannya, terus mengkondisikan bagaimana keadaannya, itu disesuaikan supaya menciptakan pembelajaran yang sesuai yang kita tuju, yang sesuai yang apa yang kita harapkan. Itu baru satu kelas bersama atau dengan menyeluruh banyak Mungkin baru kelas bawah ya, baru kelas saya saja. Tapi kalau yang kelas yang lain insya Allah akan segera dilakukan harapannya ya. Ya, terima kasih. Mungkin dari SD kita yang akan menularkan budaya positif, saya sudah melakukan. Mungkin yang lain akan punya rencana sendiri. Maka Ibu Ani mungkin Ya tentu ingin diterapkan di kelas kita sendiri, yaitu kegotong royongan. Nah, udah mulai sekarang ya, udah mulai kita terapkan gotong royong. Nah, anak-anak diarahkan untuk membereskan ruangan kelas supaya ruangan kelas kelihatan lebih indah ya, lebih indah. Untuk ruangan kelas kalau bersih gitu ya, bersih terus ditata dengan rapi. Jadi alangkah enaknya gitu ya untuk menghirup udara terasa lega gitu, segar gitu. Yang sekarang lagi dijalani ya, sekarang lagi dijalani. Alhamdulillah. Nah, sifat-sifat gotong royong tersebut ya, anak-anak kelas 2 walaupun masih kecil gitu ya, tetapi dia berantusias, mungkin hebat gitu, mungkin hebat anak-anak dari kemarin melaksanakan gotong royong, kegiatan gotong royong, membersihkan, menata ruang kelas sampai dibikin kelompok, malah kelompoknya dikasih kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5. Nah, di situ nuansa anak-anak kelihatan gitu ya, kelihatan anak-anak lebih agresif ya, lebih agresif untuk pembelajaran gitu. Nah, sekarang kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Yang tadi pendapat Ibu Ine, Pak KS dan sebagainya tadi ya. Kelihatannya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan kalau kita takut dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mereka akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dan dari poin ke-1 dan kedua adalah untuk motivasi dari eksternal atau motivasi dari luar. Yang ketiga, justru itu motivasi yang ada dalam diri sendiri yang menjadi tujuan disiplin positif. Tadi kita sudah memilih salah satu nilai kebajikan. Nah, di sana nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu tanamkan pada murid di kelas sekolah Anda. Tadi Ibu Sarah menanamkan nilai gotong royong, Bu Lina ya, gotong royong. Ibu Sarah akhlak mulia, Ibu Eni juga sama akhlak mulia, terima dan bertakwa. Bu Ani juga gotong royong dan sama. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran dan itu tentunya pasti terjadi, maka kita perlu meninjau ulang tindakan atau penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Bila kita melihat bagian berikut, kata disiplin tanpa ada kata tambahan positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas
sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam restitusi. Bapak Ibu bisa lihat, identitas gagal atau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, tapi murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus dan sebagainya. Murid akan membenci peraturan. Tetapi kalau disiplin yang merupakan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Bila kita melakukan hal ini, maka konsekuensinya ini. Kemudian murid tidak nyaman untuk murid, kemudian dalam jangka pendek. Korban tetapi bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pengaturan hanya bertahan dalam jangka pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru yang tadi saya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid akan menghormati peraturan, itu bersifat netral. Kemudian restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid akan menghormati dirinya dan orang lain, dan itu berlaku positif. Selanjutnya Bapak Ibu boleh menebak, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Siapa yang akan menebak ini, apakah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu hukuman. Pakai mungkin? Ini merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada anak atas dasar suatu pelanggaran. Ya, mari kita lihat jawabannya. Hukuman apa konsekuensi? Ya, benar. Ini adalah hukuman. Kemudian selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Silakan. Ini apa? Mangga? Menurut ini hukuman. Wani, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mengelilingi lapangan basket ya. 2 kali 2 terlambat. kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Mari kita lihat. Ya, jawabannya adalah benar, hukuman. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi, benar sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kegiatan. Mengelilingi lapangan basket karena ini kaitan dengan PDAK, konsekuensi. Tepuk tangan buat Pak Kae. Alhamdulillah, saya bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Kalau tadi lari mengelilingi lapangan tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Kalau ini ada kaitan dengan pelajaran, maka jawabannya terlalu sekali konsekuensi. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian juga penghargaan adalah menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang paling baik adalah motivasi dan motivasi intrinsik. Nah, kadang-kadang kita melakukan sesuatu, misalkan seperti Ibu PP kemarin bilang, asalnya beliau silakan buka PMN, buat aksi nyata, dan yang mendapat sertifikat 100.000. Itu kan penghargaan. Ternyata itu akan mematikan kreativitas. Dia tidak akan inisiatif sendiri untuk melakukan hal kalau tanpa imbalan. Kemudian juga tidak efektif ternyata hal itu
Nah, hal-hal tersebut kita lakukan tanpa kita sadari, keadaan kita di rumah seperti itu. Ternyata itu tidak boleh yang dengan penghargaan. Bapak Ibu, bila kita berbuat salah, orang lain berbuat salah kepada kita, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan, kemungkinan besar jawaban kita akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Salah satu contoh misalnya, teman memecahkan gelas di rumah, ya, plang gitu ya, aduh kumaha ini, ganti ya misalnya, tapi kita seolah selesai, jangan apa-apa, lupakan aja. Nah, ternyata kebiasaan kesalahan itu, bila ada orang yang langsung memaafkan, bahkan kita akan melakukan teguran, kamu mah itu gelas kesayangan misalnya, akan membuat mereka tidak nyaman dan merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana orang yang berbuat kesalahan itu untuk memperbaiki diri. Nah, membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting bagi kita itu ya kadang-kadang daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, sekarang kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Bisa dijelaskan mungkin Ibu Eni sudah berpengalaman atau yang lain mungkin mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan saja baru kita dibahas menurut pendapat Bapak Ibu saja? Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Pak Kais, maka? Di sini saya melihat ada dua kata, keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan ini adalah muncul daripada internal, artinya kesadaran diri sendiri. Kalau peraturan itu dikatakan dari eksternal. Mungkin ini lebih mengedepankan keyakinan, artinya masing-masing mendisiplinkan diri. Mungkin itu perbedaannya. Kalau peraturan itu disiplinkan dari luar gitu ya. Itu mungkin. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lihat salah satu contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor. Saya sendiri bahwa menggunakan helm itu menurut saya adalah peraturan. Jadi ketika tidak ada polisi saya tidak menggunakannya karena saya belum meyakini bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan. Padahal yang paling baik itu kita meyakini dulu tadi, yakin bahwa helm fungsinya untuk keselamatan, maka kita tanpa ada polisi pun akan menggunakan. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika saat kopi dulu? Ya, ketika kita tidak masuk ke bank atau ke toko yang ada tulisan dilarang masuk kecuali menggunakan masker, di luar kita abai saja tanpa menggunakan masker karena kita belum meyakini bahwa fungsinya masker itu untuk kesehatan. Ya, tetapi ketika kita masuk, sieun tadi asupkeun ka bank, sieun tadi asupkeun ka toko karena ada peraturan. Nah, ketika kita meyakini dan di kelas sudah diterapkan keyakinan kelas akan semakin dalam pemahaman anak-anak, bukan hanya mengikuti perintah dari guru saja. Ini peraturan kelas lingkupnya sedikit. Kemudian ketika sudah menjadi keyakinan kelas maka akan semakin luas dan keyakinan kelas sudah terbentuk maka akan menjadi lingkungan yang positif. Kelas 6 mempunyai keyakinan kelas 5 sampai kelas 1 maka muncullah budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan di sekolah kita semua terjadi budaya positif tersebut. Kita lihat ketika peraturan di kelas selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ketika tidak ada guru, anak-anak abai saja dan tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengontrol. Tetapi ketika anak-anak sudah memiliki keyakinan dan tanggung jawab, maka ada atau tidak guru juga mereka akan mengembalikan buku pada tempatnya. Begitu juga dengan ada larangan, dilarang mengganggu orang lain. Jika tidak ada guru, anak-anak anak-anak ketika ada guru jep diam. Tetapi ketika mereka sudah meyakini bahwa menghormati orang lain ada atau tidak ada guru, maka mereka akan tetap menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Ketika ada guru piket, takut disuruh lagi misalnya karena ada hukuman. Tetapi kalau sudah berkomitmen dan akan menghormati orang lain, bahwa orang lain nanti akan terganggu ketika kita datang terlambat, maka semua itu akan datang dari diri sendiri. Kita lihat sekarang 5 kebutuhan dasar manusia.
budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Ibu dan Bapak Guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang perlu tersebut. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Melihat tayangan tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan juga penguasaan. Sekarang
Saya ingin tanyakan kebutuhan dasar apa yang saat ini Bapak Ibu inginkan. Saat ini, mungkin hari ini atau mungkin pada saat ini. Jadi yang tadi silakan Bapak Kais. Kesenangan, Pak. Kesenangan? Kenapa yang kesenangan, Pak? Ya, supaya memberikan suasana, intinya semua menjadi istilahnya tahap. Ya. Tapi dalam artian suasana positif. Ibu ini Mangga, yang kebutuhan apa yang dipenuhi? Kebebasan. Kebebasan. Ibu Ina ingin apa kebutuhan hari ini? Ya, bertahan hidup. Ya, nanti kalau akan ada konsumsi untuk bertahan hidup. Ibu Ina Kebebasan. kebebasan. Ibu Sana mungkin Kasih sayang. kasih sayang. Ibu Eri ingin kebutuhan hidup ingin apa sekarang? Kebebasan. Ya. Silakan nanti Ibu bagaimana mewujudkannya kebutuhan hidup yang ingin Bapak Ibu capai. Mungkin kesenangan Bapak Ibu ingin karaoke, mungkin ingin kebebasan, mungkin ingin pergi kemana supaya bebas. Soal kebutuhan. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Tadi sudah lihat tayangan-tayangannya bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar yang diinginkan oleh murid. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kebutuhan apa ini? Cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Kesenangan. Kita lihat jawabannya. Ya, kesenangan. Selanjutnya, Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Ya, kita lihat nanti. Ya, benar sekali, kebebasan. Selanjutnya, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas seperti ini, dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Apa itu? Kebebasan menurut Bu Ina ini pakai apa? Ini penguasaan kayaknya. Penguasaan. Bu Ina? Penguasaan. Kita lihat jawabannya. Cinta dan kasih sayang. Kita lihat lagi, bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Berarti Dimas mempunyai kasih sayang ke teman-temannya. Dan kita juga jangan salah menafsirkan kegiatan anak-anak yang dilakukan. Mereka itu butuh apa sebetulnya? Seperti itu. Sekarang melihat posisi kontrol dulu. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau leader. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat
berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Mencera. Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat Ibu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak tersenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Ya, Bapak Ibu, barusan sudah dilihat bagaimana posisi penghukum, pembuat telah merasa bersalah, teman, pemantau, bahkan manajer. Dan semuanya yang paling baik adalah posisi manajer yang dapat diselesaikan ketika anak mempunyai masalah dengan melakukan segitiga restitusi. Di sini, ketika penghukum biasanya menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, katakan. Hasilnya, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga malah marah lagi. Seperti itu ya. Dampak pada murid adalah mengulangi kesalahan. Ketika pembuat orang merasa bersalah, akan berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah cuma tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan sebagainya. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya, tetapi murid akan merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, menunjukkan alasan-alasan untuk murid. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kata-kata yang akan diberikan oleh guru akan seperti itu. Hasilnya, murid akan merasa ketergantungan.
kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Kemudian kita akan berkata, saya pikir Bapak Ibu, tetapi pada posisi manajer, maka pertanyaan yang diajukan adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu akan menguatkan pribadi anak dan dunia berkualitas mandiri, kemudian bertanggung jawab dan bahagia. Kemudian berkata bagaimana caranya saya bisa memperdayai atau memperbaiki keadaan ini. Dan itu akan menjadi menitik beratkan pada evaluasi. Pertanyaan pertanyaan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi gurunya sebagai apa? Bu Lina, rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kita lihat rasa bersalah. Iya, benar sekali membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa itu? Penghukum, coba lihat. Ya, penghukum. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai apa itu? Teman, bisa lihat? Ya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan sekian bintang hari ini? Sebagai apa itu? Teman? Ada lagi yang lain? Manajer, kita lihat. Ya, ternyata sebagai teman. Karena mengukur, ya. Yang didapatkan dengan sekian bintang. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ternyata sebagai penghukum. Nah, dan yang tadi 5 posisi kontrol guru, kemudian jadi 3 restitusi. Kita tahu bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari semua kesalahan. Memperbaiki hubungan tawanan, bukan paksaan. Menggali informasi-informasi apa yang akan dilakukan murid. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, seperti yang terlambat tadi solusinya apa, diingatkan oleh ibu dan kakaknya seperti itu. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tadi contoh kegiatan restitusi yang sudah ada dalam tayangan video. Kemudian menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan. Dan semoga kita semua ketika mereka anak-anak didik kita ada masalah, kita memperlakukan mereka dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menyelesaikannya menggunakan segitiga diskusi. Yang pertama kita lakukan dengan mencoba menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, kita bilang bahwa berbuat salah itu manusiawi. Manusia tidak ada yang sempurna dan sebagainya. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Kamu bisa melakukan yang lebih dulu, tapi kamu bisa menahannya atau dan sebagainya. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok? Itu terus digali kepada anak didik yang melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kamu yakini? Apakah kamu sudah melakukan nilai-nilai yang sudah disepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa setelah meyakini nilai-nilai tersebut? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukannya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak Ibu pikirkan, menutup matanya sejenak, kemudian merenung selama ini posisi apa yang telah kita lakukan kepada anak didik kita. Dan saya pun kemarin bahkan sebelum mempelajari modul ini, ketika mempelajari saya merasa sedih, bahkan ingin menangis karena ternyata saya
sudah berbuat kesalahan begitu banyak kepada peserta didik, dan entah dengan cara apa saya bisa maaf kepada mereka. Setelah menjadi pembuat merasa bersalah, telah membuat menjadi penghukum, dan keseluruhannya saya telah menjadi pemantau. Bahkan ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan di kelas bawah pun, teman-teman meminta tolong kepada saya untuk menyelesaikan masalahnya, dan itu ternyata saya sudah menjadi seorang pemantau bahkan penghukum. Bapak Ibu menemukan diri dan dituliskan masing-masing telah menjadi posisi apa selama ini, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya. Nanti silakan ditempel di layar kalau sudah dituliskan, tetap dituliskan namanya. Ya, penghukum, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, atau bahkan menjadi seorang teman. Kesenian saya dan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga sebagai pemantau. Dan insya Allah nanti ditempel, Ibu dikasih nama, dia di depan aja. Oh, begitu. Pembuat rasa bersalah. Ya, boleh dikasih nama. Ibu Ani selama ini memposisikan dirinya sebagai teman. Ibu ini pembuat merasa bersalah dan juga pemantau. Pak KF sebagai pemantau. Bu Sarah penghukum. Ibu Sarah pemantau, pembuat rasa bersalah juga teman. Ibu Lina penghukum, pemantau, dan teman. Ibu Ani mau menempelkan juga Penghukum sebagai teman. dan mudah-mudahan setelah kita mempelajari tayangan-tayangan ini, kita kembali ke jalan yang benar. Dan apa yang selama ini kita lakukan ternyata kita salah. Kita merasa diri kita baik karena kita tidak terus-terusan belajar. Padahal perubahan itu terus berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman. Kita merasa nyaman berada di zona ini, merasa lebih tahu segalanya, merasa sudah mengetahui. Bahkan kita seolah-olah merasa yang paling benar di hadapan anak didik kita. Dan Ibu Ani selama ini sudah memposisikan dirinya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, penjadi teman, dan sekarang alhamdulillah sudah melakukan menjadi seorang manajer. Mudah-mudahan kita juga semua setelah melihat tayangan ini ternyata tidak boleh seperti itu, dan kita merubah mindset kita, merubah pemikiran kita, merubah cara berpikir dan tingkah laku kita, memperlakukan diri itu bagaimana sesuai dengan perubahan zaman. Kita mudah-mudahan menjadi posisi sebagai seorang manajer dengan ketika anak mengatasi masalah menggunakan segitiga restitusi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya tunggu teman-teman semua yang masih muda di guru penggerak berikutnya. Sebelum ditutup, saya ada pantun sedikit. Burung kenali di pohon mangga. Anak kanguru bersama induknya. Terima kasih yang tak terhingga buat guru-guru hebat atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur dan bangga kepada Allah Subhanahu wa taala, bangga dengan adanya suatu presentasi yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Yutarsi SPD. Saya sebagai kepala sekolah sangat-sangat memberikan suatu apresiasi yang tinggi dalam hal ini, karena dalam selama pemaparan itu banyak hal-hal yang memang sebagian rekan baik kepala sekolah sendiri banyak yang dianggap penemuan yang baru.
Dengan kegiatan seperti ini adalah suatu hal yang memang akan membawa kita ke tingkat perubahan, dan kita akan bisa menyeimbangkan bagaimana kita langkah-langkah kita untuk memajukan atau untuk memposisikan diri sebagai guru, sebagai pengajar di era model sekarang ini. Nah, dalam hal ini saya tidak berhenti akan memberikan dorongan, bantuan, support baik moral maupun material dengan kondisi keadaan sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya langkah seperti ini, khususnya bagi Ibu Yuyu sendiri sebagai calon guru penggerak, umumnya bagi sekolah berdampak positif, dan ini adalah suatu hal yang membuat kita bisa lebih maju dan bisa menyeimbangkan ke arah pendidikan yang lebih maju lagi. Demikian tanggapan atau testimoni atau salah satu ucapan rasa bangga, rasa syukur kepada salah satu guru yang menjadi calon penggerak barusan sudah melaksanakan presentase yang begitu jelas, yang begitu lugas dan bisa dipahami oleh semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa, kelas 6. Saya senang belajar berdiskusi bersama Bu Yuyu. Saya jadi lebih tahu cara memecahkan masalah, tidak mentaati peraturan sekolah.